Oke. Silakan dilanjut. Saya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam untuk Udauni dan rekan-rekan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dan juga terkhusus untuk Pak Wilson yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan pembukaan kelas basic angkatan 2 Biologi Mapping Community. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa lebih banyak berbagi dan mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Mungkin untuk pertama kami berikan kesempatan dulu untuk Pak Wilson selaku penasihat dan pembimbing dari Biologi Mapping Community untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembuka agenda acara kita pada malam ini. Pada Pak Wilson, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak, Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam buat ini masih calon atau sudah ya? Calon peserta training yang kedua, kelas basic yang kedua dari Biologi Mapping Community. Tentunya terima kasih banyak sudah bergabung buat rekan-rekan semua dan juga kepada Tio yang sudah menginisiasi kegiatan ini untuk yang kedua kalinya. Makasih banyak. Secara pribadi dan juga atas nama biologi, tentunya kami sangat mendukung hal-hal seperti ini. Berbagi ilmu semakin banyak yang bisa berkegiatan bersama kita, berarti akan semakin memacu kita untuk terus maju. Dan ini tentu sangat positif bagi kita semuanya. Kemudian belajar dari yang kegiatan yang pertama, harapannya tentu untuk kali ini kita jauh harus lebih fight, lebih berjuang lagi. Karena seperti yang pertama, berapa persen jadinya yang nggak lulus? Saya lupa angka pastinya. Berapa ya? 60-70% nggak lulus, Pak. Ya, 60-70% itu tidak lulus. Dan itu kan dari evaluasi yang kita lakukan karena memang ada kekurang seriusan dan kurang fight dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama kegiatan pelatihan. Nah, harapannya tentu untuk yang sekarang kita tidak mengulangi hal yang sama. Tentunya harapannya adalah semua peserta bisa meluangkan waktunya lebih banyak dan kemudian lebih serius untuk menyelesaikan setiap tahapan-tahapan yang disampaikan oleh mentornya, dan tentunya harapannya di akhir kita bisa lulus semua lah. Tapi kalau misalnya sekarang itu bagi kita kan juga ada nilai tambahnya ini, berarti kalau misalnya dosen kuliah sering juga ngasih nilai C, mungkin jangan disalahin ya, soalnya ini di training kan juga banyak nilainya yang nggak bagus. Nah, seperti itu. Kemudian juga sebenarnya satu lagi kegiatan-kegiatan seperti ini selain masalah mendapatkan ilmu, juga adalah membangun jejaring. Saya ikut pertemuan Indonesia Mapping Community itu 2 malam mencoba untuk melihat ataupun memetakan bagaimana sebarannya. Dan Masya Allah bisa seperti itu. Rank umur yang terlibat, rank jarak yang terlibat, kemudian berbagai institusi yang ada di sana, itu menunjukkan bahwasanya pemetaan bisa menjadi salah satu ajang untuk membangun komunikasi dengan banyak pihak. Nah, jadi ini perlu juga digiatkan di antara kita bahwasanya kegiatan ini bukan hanya masalah pemetaan, tetapi kita juga bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan jejaring komunikasi kita dengan berbagai pihak, sehingga kita bisa membungkus isu strategis ke depannya. Nah, mungkin itu. Nah, sekali lagi selamat untuk kegiatan pelatihannya. Makasih banyak untuk Tio dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Demikian saja.
Makasih banyak, Tio. Saya kembalikan waktunya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin kita lanjutkan. Sebelum ada pengarahan mengenai kelas, sebenarnya akan ada penyampaian materi oleh Pak Agung Nugroho selaku terutama dari Biologi Mapping Community. Tapi karena beliau masih di lapangan, masih mencari sinyal mungkin dan masih agak sulit, jadi saya coba berbagi yang saya dapatkan di kelas basic Indonesia Mapping Community. Dan materinya juga masih saya coba pinjam dari Indonesia Mapping Community. Izin ya Pak, coba menyampaikan sedikit Pak. Siap, lanjut Tio. Oke, sudah kelihatan ya. Mana nih, kita kecilkan. Oke. Ya, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Oke. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Adityo. Baru selesai studi S2 di Biologi Universitas Andalas. Kegiatan sekarang masih belum ada kegiatan sama sekali, masih gini-gini saja. Tapi insya Allah di Biologi Mapping Community ini bersama tutor utama Pak Agung, kemudian ada Surya, Biologi S2 Angkatan 19, kemudian juga bergabung juga ada Pak A dan Pak Taufik, dosen Biologi, selaku pengurus kelas, dan juga pembina ada Prof. Irizal Mukhtar dan Pak Dr. Luciano Farino. Semoga jejaring dan komunitas ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini saya coba memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan kita dan apa sih pentingnya kita belajar di kelas online training pemetaan menggunakan teknologi drone ini. Nah, sedikit disampaikan di sini bahwa sebenarnya dalam pemetaan itu sendiri beberapa konsep dan pemikiran dari masing-masing kita itu mungkin cukup berbeda. Seperti diilustrasikan seperti ini, ada yang ingin lurus itu kan, ada yang ingin belok kanan, ada belok kiri, gitu kan, ada yang masih tertinggal jauh. Tetapi dengan adanya teknologi drone yang sangat berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini, karena kita bisa mengakomodasi dari beberapa kebutuhan dan konsep yang diperlukan untuk aplikasi, baik bidang biologi, kehutanan, pertanian, dan banyak bidang lainnya. Nah, ini sedikit pemetaan sendiri seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial. Umumnya Pemda, Pemkot itu menggunakan citra satelit untuk memetakan misalnya batas wilayah, tutupan lahan, dan sebagainya. Dan citra satelit yang digunakan itu ada beberapa, yang umum digunakan itu mungkin QuickBird, WorldView, dan GeoEye. Kemudian juga ICONOS. Nah, selain itu, peta citra satelit ini dibeli seperti itu ya, dibeli melalui laman di luar laman resmi di luar, dan harganya juga cukup mahal. Kemudian resolusi yang ditawarkan di sini adalah resolusi citra 0,5 meter, 1 meter, 2,5 meter, seperti itu. Dan ini belum tentu tersedia. Kalaupun tersedia mungkin 6 bulan sebelum atau 1 tahun sebelum dari masa sekarang, tidak real time seperti itu. Tapi dengan adanya teknologi drone, kita bisa mendapatkan citra yang lebih tinggi seperti itu, resolusi spasialnya lebih tinggi. Kalau kita bandingkan, ini resolusi spasial yang kita dapat dari citra 50 cm per pixel, sedangkan di sebelah kanan ini resolusi citra yang bisa kita dapatkan dari data drone sampai 4,6 cm per pixel. Atau mudahnya kita memahaminya dalam satu
satu pixel. Kita lihat kan pixel itu seperti foto itu kan, pixel satu kotak-kotak pixel itu dalam ukuran aslinya dipetakan itu jaraknya adalah 4,6 cm. Jadi sangat detail sekali seperti itu. Dan ini bisa kita dapatkan real time seperti itu. Nah, sedikit regulasi terkait drone. Ini ada beberapa PP dan peraturan pemerintah. Silakan dicermati. Kemudian pemanfaatan ini dari 2015 sampai 2017 lebih banyak ke perkebunan seperti itu. Kemudian pemanfaatannya untuk teknologi drone saat ini dari sebelah kiri ini dari citra satelit, kemudian sebelah kanan ini dari foto udara seperti itu. Perbandingannya sangat bisa kita lihat seperti ini di lokasi dan di lokasi yang sama. Di sebelah kiri masih sebelah kiri masih kurang jelas kita lihat, walaupun tetap terlihat juga itu pohon-pohon sawit seperti itu ya, atau HTI sini. Kemudian kita lihat di sini resolusinya juga untuk dari drone bisa sangat tinggi. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh Pak Zul nih di Indonesia Mapping Community di bidang pertambangan, bagaimana dia memetakan ada suatu konflik seperti itu ya, ada dua perusahaan tambang yang mana satu perusahaan ini menambang di daerah milik perusahaan tambang yang lain. Dan ini dipetakan dengan menggunakan drone konflik tersebut dan dicari dan ditemukan lah gitu ya bukti-bukti dan solusinya seperti itu. Kemudian ini juga digunakan untuk penegakan hukum lingkungan, di mana di bagian hulu sungai itu ditemukan bagian yang dilakukan penebangan dan degradasi hutan seperti itu. Nah, itu sangat merugikan bagi lingkungan di bagian hilir seperti itu. Dan ini bisa dilakukan secara real time. Kemudian di bidang kehutanan ini juga kita lakukan juga di biologi untuk pemetaan hutan mangrove, bahwa untuk distribusi spasial dari spesies mangrove ini sangat mungkin dilakukan. Kita bisa dapat menentukan zona-zona yang ada di ekosistem mangrove seperti itu. Dan kita petakan luasannya, batas-batas zonanya, dan seperti itu. Kemudian di bidang geospasial ini memetakan misalnya tutupan lahan, asrama, bangunan kampus, kemudian hutan, jalan, dan sebagainya. Tutupan lahan ini sangat penting, misalnya untuk konsep kesesuaian ruang misalnya, atau keterlanjuran ruang seperti itu. Kemudian di bidang perpajakan, ini dilakukan juga di Papua Mapping Center, bahwa untuk mengukur misalnya pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi drone seperti itu. Berapa luasan dari suatu rumah seperti itu kan bisa dilakukan, dicari luasannya melalui teknologi drone. Kemudian pemetaan potensi desa seperti itu kan, bagaimana kita dapat memetakan suatu areal desa, suatu areal kawasan, kemudian ada berapa rumah di situ misalnya, ada bagaimana fasilitas yang ada di situ, jalannya dan sebagainya bisa dipetakan dengan menggunakan drone. Dan ini juga memudahkan pemerintah atau perangkat desa untuk mendapatkan solusinya. Kemudian saya lewatkan banyak sekali yang bisa dilakukan. Kemudian yang ini misalnya pemetaan dampak bencana. Tidak mungkin misalnya menggunakan citra saat ada bencana terjadi, seberapa besar dampaknya bisa dilakukan dengan pemetaan menggunakan drone, dan data yang kita dapat bisa diolah sangat cepat, sehari bisa dapat hasilnya seperti itu kan. Kita tinggal terbangkan dan kita petakan foto-foto itu, nanti kita ajarkan bagaimana caranya dari mengambil foto sampai bisa melayout peta seperti ini. Kemudian nih yang tingkat lanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk pemetaan menggunakan drone? Yang pertama wahana atau drone itu sendiri.
kemudian hardware atau software, kemudian pilot yang terlatih. Seperti itu. Wahana ini sedikit pengantar, ada tipe kopter yang biasa kita banyak digunakan orang. Itu kan ada tipe-tipe yang dari merek-merek Cina seperti DJI dan sebagainya. Dan ada fixed wing. Nah, dan teman-teman di sini tidak perlu punya drone untuk bisa ikut kelas ini. Seperti itu. Kita sediakan dan coba dianalisis dulu, mungkin di kemudian hari bisa mendapatkan misal riset, bisa menggunakan drone dari jurusan masing-masing, itu kan, atau punya rezeki untuk punya drone sendiri bisa dilakukan. Gitu. Ini hardware software minimalnya, persiapannya saya skip saja. Ini silahkan dilihat di YouTube dan di video, ini lebih enak melihatnya. Untuk persiapan, ini ini untuk pilotnya, MAMI SOP, MAMI aturan, dan MAMI standar. Kemudian ini yang kita lebih tekankan, bagaimana layout peta. Pertama, ada judul, ada skala batangan, ada mata angin, legenda, sistem koordinat, kemudian metadata, dan set peta. Ini yang akan banyak kita bahas selanjutnya. Nah, untuk sedikit. Nah, ini yang dilakukan sudah dilakukan oleh founder Indonesia Mapping Community. Banyak sekali training yang dilakukan. Tapi beliau juga menyampaikan dengan kelas online seperti ini, pekerjaan selama setahun penuh itu bisa dilakukan hanya dengan mungkin sebulan melakukan kelas online seperti ini, gitu. Melalui kelas online ini kita belajar melalui WA group, kita bagikan semua bahannya, kita bagikan tutorialnya, kemudian modulnya. Silakan rekan-rekan nanti rekan-rekan dicoba, dan jika ada kendala dan sebagainya kita diskusikan bersama di grup seperti itu. Mungkin itu dulu. Oke, karena tidak ada MC-nya, mungkin Pak Wilson ada yang mau ditambahkan? Rasanya cukup, Tio. Bisa dilanjut saja. Terima kasih. Oke, Pak. Kecuali ada pertanyaan dari peserta mungkin ya. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai coba pengarahan mengenai kelasnya? Atau ada saran masukan itu? Ada yang punya pengalaman? Oke, kalau enggak kita lanjut dulu ya. Kita coba lanjut dulu. Nah, ini. Beratnya lagi. Oke. Untuk kelas ini saya sedikit berikan pengantar dulu mengenai kelas online. Kemudian kita coba demonstrasikan bagaimana pengerjaan kita ke depan dan apa sih luaran dan tugas yang diberikan pada pelatihan ini untuk dapat lulus seperti itu. Nah, kita kelas online ini kita mulai dari tanggal 1 sekarang sampai tanggal 8 Juli atau kurang lebih selama 1 minggu. Tingkatan kelas saat ini adalah basic, kemudian rencana ke depannya kita akan mengadakan untuk advance atau tingkat lanjut di bidang biologi. Biar rekan-rekan yang bukan basicnya biologi, kalau tertarik silakan ikut, kalau tidak ada opsi lain yang kami tawarkan. Dan syarat memiliki laptop minimal RAM 4 GB, Windows 10 64 bit atau menyesuaikan, kemudian mampu mengoperasikan komputer. Fasilitas yang diberikan adalah sertifikat, modul, dan video tutorial. Ini sedikit mengenai IMC. Per tanggal 30 Juni ini IMC sudah 2.729 alumni di tingkat basic. Nah, tingkat basic ini sama seperti yang Dauni rekan-rekan yang akan ikuti selama seminggu ke depan. Kemudian alumninya sudah tersebar di 389 kabupaten kota di 34 provinsi. Metode
dari IMC ini kita adopsi dan kita breakdown ke bawah. Awalnya karena coba memacu minat rekan-rekan di biologi UNAN seperti itu kan, atau di UNAN seperti itu. Dan kita coba juga selain the basic, karena kita punya bidang keilmuan khusus sendiri seperti itu kan, kita coba tawarkan di tingkat lanjutnya, karena juga ada beberapa yang sudah pengalaman seperti Surya, seperti Dagung, seperti Pak Ad, Pak Taufik. Nah, kita coba berbagi seperti itu. Nah, kalau DMC sendiri, selain dia melakukan kelas online dari kelas basic, advance 1, advance 2, seperti yang disampaikan Pak Wilson tadi, seminggu terakhir ini hampir tiap malam dilakukan public sharing. Ada beberapa di sebelah kanan ini. Malam ini juga ada public sharing sebenarnya dari Pak dari PSLH ITB, Pak Asep, dari Pak Asep seperti itu. Tapi utamanya MC ini melakukan training kelas online seperti itu, mapping menggunakan teknologi drone. Selain itu tidak ada kegiatan lain. Nah, untuk biologi mapping community sendiri, untuk pengurus kelasnya ada Agung Nugroho selaku inisiator dan tutor utama, kemudian ada Pak Ahmad Taufik, kemudian Pak Aad, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Tri Surya Harapan. Kemudian penasihat kelas itu ada Pak Eri, Pak Wilson, kemudian Pak Jabang selaku Kaprodi S2. Nah, ini beberapa media sosial. Untuk yang YouTube Biologi Mapping Community ini baru akan dibuat. Kita coba nanti masukkan, mulai yang hari ini kita masukkan ke dalam channel YouTube Biologi Mapping Community. IMC sendiri selain memberikan kelas online seperti itu kan, pengetahuan mengenai drone, tapi beberapa hal lain seperti sikap-sikap dasar dalam IMC ini juga diajarkan. Misalnya berbagi itu indah, itu kan. IMC itu tidak pernah memungut biaya spesial pun untuk memberikan pelatihan, dan itu juga mungkin menginspirasi dari kami semua juga untuk memberikan apa yang bisa kami dapatkan itu kan kepada rekan-rekan sekalian. Dan pemberi dan penerima ilmu itu harus sama-sama ikhlas. Tidak hanya pemberi yang ikhlas memberikan ilmunya, tapi yang menerima juga harus ikhlas gitu kan. Jika ada tugas, ikhlas untuk mengerjakannya, mungkin seperti itu. Kemudian menjauhi energi negatif, misalnya ada yang mungkin ada yang lebih ahli dan lebih pengalaman, rekan-rekan udah uni sekalian, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa kami bagikan dari tutor kelas, tapi setidaknya kita menjauhi energi negatif gitu kan, dari menggunjing dan itu seperti itulah mungkin. Kemudian berkomitmen untuk menyebarkan ilmu dan mengamalkannya secara ikhlas. Kemudian biologi mapping community punya roadmap sendiri gitu kan, dari basic. Kemudian jika rekan-rekan yang tertarik ikut di advance 1 dan 2 di IMC pusat, itu gambaran sedikit. Misalnya di situ di advance 1 dan 2 ini selain basic kita membuat peta orto dan layout, kemudian peta kontur. Di advance 1 ini akan ada pelatihan mengenai membuat kelas lereng seperti itu, membuat kelas lereng, buat tutupan lahan, kemudian analisis keruangan seperti kesesuaian ruang dan keterlanjuran ruang. Itu di advance 1 dan 2 di IMC pusat. Kemudian di advance biologi masih dirancang dan dibuat rancangannya seperti itu sama rekan-rekan. Jadi mohon bersabar, dan yang paling bersabar ini mungkin angkatan 1 ya, sampai sekarang belum ada kelanjutan dari advance biologi, tapi semoga saja masih tetap bersabar gitu. Persyaratan sudah disebutkan tadi, fasilitasnya full day diskusi, kemudian sertifikat, tutorial, software program untuk pelatihan juga kita berikan. Tapi jika ada spek yang berbeda, silakan dicari dan diunduh secara mandiri. Kemudian kewajiban mengikuti semua video dan panduan, kemudian menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian diskusi hanya melalui grup, kemudian diskusi seminggu ke depan di grup hanya terkait dengan penyelesaian tugas. Setelah itu silakan diskusi bebas. Kemudian bersungguh-sungguh dalam mengikuti panduan dan menyelesaikan tugas. Sistem belajar
full online, kemudian materi diberikan dalam video tutorial dan modul, serta dinyatakan lulus jika dapat menyelesaikan tugas sesuai ketentuan. Tugas akan didiskusikan melalui grup WA. Kemudian tugasnya kami berikan di sini adalah pertama, membuat peta foto udara dari layout, kemudian dengan menampilkan informasi titik, garis, dan poligon. Kemudian membuat peta kontur. Kemudian tugas tambahannya adalah membuat animasi 3D dari hasil foto udara. Ini angkatan 1 juga sudah menyelesaikannya. Nanti kita share bagaimana sih contoh animasi 3D dari hasil foto udara di angkatan 1 kemarin. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah pertama, Paston Photo Resizer untuk meresize foto, kemudian Agisoft Metashape, kemudian PCI Geomatica, RG 10.4. Kemudian aplikasi tambahan ada SAS Planet untuk kita gunakan di sini untuk mendownload citra satelit dan menampilkan set peta. Kemudian alur penyelesaian tugas, pertama kami berikan contoh, silahkan dibuat semirip mungkin, ya itu mudahnya semirip mungkin. Tapi kalau ada yang layoutnya lebih baik lagi, silahkan. Tapi poin-poin pentingnya tidak boleh dihapus atau tidak boleh dikurangi seperti itu. Kemudian udah uni rekan-rekan silakan dibuat peta seperti minimal seperti contoh. Kemudian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan dikirim, disisipkan peta yang sudah jadi itu ke grup WA, disisipkan sebagai foto atau image seperti itu. Jadi langsung kelihatan petanya gitu kan. Kemudian tutor di kelas akan mencoba mereview untuk kesesuaian hasil kerja dari uni rekan-rekan sekalian. Jika belum sesuai dan ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silakan diperbaiki kembali. Kemudian kalau yang kemarin Pak Agung ini langsung standby di grup seperti itu kan. Jadi Pak Agung ini yang memutuskan finalnya seperti itu. Apakah peta yang dibuat dari Bapak Dauni dan rekan-rekan sekalian itu sudah pas dan memenuhi kaidah yang baik dan benar. Jika sudah, baru Pak Dauni rekan-rekan silahkan dikirim via Japri atau via private chat ke saya. Itu dalam bentuk disisipkan sebagai dokumen gitu. Jadi tidak fotonya itu tidak terkompres seperti itu dalam dengan resolusi 100 dpi. Itu saja, sangat mudah. Kemudian tutorial video ini silahkan dilihat di Papua Mapping Center di playlist kelas basic. Nanti saya lihatkan sedikit tampilan dari channel YouTube-nya. Dan software tadi sudah dijelaskan. Nah, ini yang di peta contoh yang kita berikan. Ini foto udara di kawasan Laboratorium Biologi Universitas Andalas. Jadi rekan-rekan tugasnya adalah akan membuat peta foto orto mosaik foto seperti ini. Ada yang hal-hal penting yang harus tidak boleh terlewat adalah judul, kemudian skala. Skala kita tetapkan 1:1400 untuk kertas ukuran A3. Kemudian untuk penunjuk dari utara, penunjuk arah gitu kan. Kemudian scale bar di sini. Kemudian legenda, kemudian ada metadata, kemudian ada koordinat sistem dibuat italik, kemudian ada insert peta di sini. Kemudian ada titik-titik pal batas yang harus dibuat di sini. Titik-titik pal batas ini akan kita kita sajikan berupa jarak. Misalnya di sini ada total panjangnya bisa kita dapatkan di sini. Kemudian luasan dari pal batas yang kita petakan di sini akan kita analisis, kita ketahui luasannya seperti itu. Kemudian untuk kita petakan, misalnya di sini ada Arboretum Andalas, kemudian ada jalan sebagainya, itu juga akan dihitung luasannya per masing-masingnya seperti itu. Kemudian di sini juga ditampilkan dari sistem koordinatnya per titik-titik pal batas ini seperti itu. Kemudian untuk peta kontur ini sama saja, tapi di sini ada informasi mengenai garis konturnya gitu.
mengenai ketinggian lokasi dan tempat. Ini dilakukan di ada aplikasinya, seperti di aplikasi GPCI Geomatika. Nah, mungkin itu sedikit saya lihatkan, misalnya di sini ada website utamanya. Loading lagi ya. Sudah, silakan dilihat saja di YouTube tadi. Sedikit saya berikan gambaran bagaimana pekerjaannya di sini. Ada yang ditanyakan sebelumnya? So, saya lanjut dulu. Kita mulai demonstrasi bagaimana gambaran sedikit bagaimana kita akan mengerjakannya sampai jadi di kedua peta contoh tadi. Gitu. Pertama, nanti saya berikan aplikasi softwarenya di grup, kemudian ada bahan yang saya berikan. Bahan itu silakan di-download. Situ bakal ada bahan-bahan seperti ini. Ini raw data dari peta foto udara. Kelihatan ya? Terus saya buka. Ini bahan yang diberikan, silakan di-download nanti. Ada banyak peta foto udara di sini. Bagaimana cara mengambilnya itu silakan lebih jelasnya di video tutorial bagaimana mengambil. Jadi kita tidak sekali potret saja itu kan untuk di mengambil foto di foto udara, tapi banyak foto seperti ini. Dari banyak foto ini baru kita gabungkan, baru kita align di aplikasi seperti itu. Tapi sebelumnya untuk keterbatasan laptop sendiri, misalnya untuk yang RAM 4 GB untuk minimal tadi, kita resize foto, kita lakukan resize foto. Kecuali bagi rekan-rekan udah uni yang punya laptop atau PC dengan RAM 16 atau 32 GB, tidak perlu dilakukan resize foto. Itu. Bedanya, kalau kita resize maka resolusi spasialnya akan berbeda. Kalau kita resize misalnya 25% atau jika kita tidak resize sama sekali maka resolusi spasialnya bisa kurang dari 10 atau bisa kurang dari 5 cm seperti itu. Tergantung ketinggian pengambilan foto. Tapi jika kita resize biasanya resolusi spasialnya belasan senti seperti itu, belasan senti. Nah, setelah di-download seperti ini, hal yang pertama tadi untuk rekan-rekan punya laptop yang minimal seperti saya, kita resize foto. Kita resize foto dengan aplikasi Paston Photo Resizer. Sambil kalau ada yang ditanyakan silahkan, tidak usah menunggu. Halo Bang Tio. Yap. Silakan. Sial itu berpengaruh di mana ya Bang? Kalau misalnya di resize atau enggak? Gimana? Resolusi spasial itu nanti kan ada yang di resize, ada yang enggak kan berdasarkan spek laptop. Jadi fungsinya itu gimana Bang? Kalau misalnya di resize atau enggak tuh? Ya. Ya. Kalau yang saya pahami seperti ini ya. Kalau untuk resize, apakah kita perlu resize atau tidak misalnya kan? Tergantung keperluan. Misalnya untuk kita hanya melakukan tutupan lahan seperti itu kan, untuk tutupan lahan jalan, misalnya bangunan dan sebagainya, tidak perlu kita terlalu detail seperti itu. Tapi misalnya seperti tadi, contoh kasus misalnya dia mau melakukan pengukuran untuk luasan di luasan bangunan seperti itu kan untuk perpajakan, maka perlu resolusi spasial yang tinggi di bawah 10 cm gitu karena setiap sentinya akan beda uangnya seperti itu kan, seperti itu. Tapi untuk size 25% seperti itu. Nah, ini tampilan dari Paston Photo Resizer, kita lanjutkan sedikit.
silakan cari file tempat rekan-rekan menyimpannya. Lebih baiknya menyimpan langsung di D aja, tidak masuk ke file-file seperti ini. Nah, kita ambil foto tadi, semuanya di blok, kemudian dimasukkan ke kotak sebelah kanan ini. Oke. Kemudian di settingnya di sini, di advance ini, advance option. Kemudian kita resize ke 25%. Resize ini mudahnya kita kompres lah seperti itu. Kita kompres image tadi agar tidak terlalu berat untuk pengerjaannya. Kita oke, kemudian convert. Jelas ya, ini sangat mudah rasa saya. Kemudian hasilnya akan kita keluarkan dalam folder seperti ini. Foto sudah di resize 25%. Sama saja, tapi ukurannya akan sangat jauh berbeda. Oke, seperti itu. Kita sudah dapat seperti ini. Dari foto ini baru kita masuk, kita gabungkan foto-foto ini. Hingga sampai seperti kelihatan seperti peta contoh tadi. Kita gabungkan semua foto-foto di sini. Menggabungkannya kita gunakan aplikasi ini, Gisoft Metashape. Nah, ini yang sudah jadi. Bagaimana prosesnya? Proses awalnya adalah workspace. Ini ada di sini ada workspace. Kemudian di sini ada tombol-tombol untuk yang kita kerjakan di sini. Pertama, kita masukkan fotonya dulu paling pertama. Misalnya kita buat dulu lah Chang yang baru. Oke, yang baru ya. Kemudian kita klik kanan, kita add foto. Itu kita masukkan foto-foto yang ada di file tadi, semua foto yang sudah resize tadi. Kita masukkan semuanya. Ada 144 foto semuanya. Kemudian hal yang dilakukan adalah hanya di workflow ini. Kita align, kemudian tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian masuk ke build dance cloud, tunggu sampai selesai. Kemudian build mesh, tunggu sampai selesai. Kita kemudian build texture, tunggu sampai selesai. Kemudian di sini akan ada perintah save file ini. Silakan save dulu project ini. Baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kemudian tile model ini kita skip. Kemudian build orthomosaic seperti tadi. Orthomosaic ini sederhananya, kalau saya memahami orthomosaic ini foto yang sudah di-align seperti itu. Sudah jadi satu foto seperti di peta contoh tadi. Itu peta orthomosaic atau peta foto udara yang sudah ter-align dan sudah ada posisi koordinatnya seperti itu. Informasi koordinatnya sudah di-align seperti itu. Kemudian build orthomosaic dan juga build them seperti itu. Sampai ini butuh waktu, silahkan ditunggu. Selengkapnya silahkan lihat di video tutorial yang diberikan di Papua Mapping Center. Kemudian tampilan yang sudah selesai akan seperti ini. Ada beberapa paket yang akan muncul seperti ini. Silahkan yang perlu diperhatikan untuk resolusi spasial di sini. Ini harus dicatat. Resolusi spasial yang dihasilkan dari foto udara tadi adalah 15,2 cm per pikselnya. Itu. Dan jika sudah di sini, sudah oke semuanya, sudah running semuanya, kita file ekspor. Kita ekspor orthomosaic tadi dalam bentuk TIFF di sini. Kemudian kita ekspor juga DEM-nya. Di sini.
Oke. Kalau sudah selesai itu sudah selesai prosesnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Hasilnya nih, ada peta orto, kemudian ada peta DEM. Hasil yang sudah digabungkan. Pasti lama kalau buka di sini, buka di JIS. Kalau sudah kita dapatkan seperti ini, ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita ada punya bahannya, ada 144 foto tadi. Sebelum diproses lebih lanjut, kita gabungkan dulu, kita kompres dulu, kita kecilkan dulu ukurannya, kemudian baru kita gabungkan di Gizmo Metashape. Itu sudah dapat kita ortho mosaik dan DEM di sini, atau digital elevation model di sini. Ini untuk layout peta foto udara, ini untuk digunakan untuk membuat peta kontur. Yang ditanyakan? Lanjut, Bang. Kalau ada yang salah, dikasih tahu ya Pak Wilson. Lanjut dah, lanjut. Oke. Ya, Lanjut, kita kerja di ArcGIS. ArcGIS 10.4. Nah, ArcGIS yang kita berikan itu untuk ArcGIS 64 bit, laptop 64 bit. Tapi jika ada yang di bawah itu, nanti silahkan didiskusikan dengan sesama pengguna laptop itu. Patin itu laptopnya Windows 7 32 bit. Jadi ada menggunakan aplikasi ArcGIS yang versi yang berbeda. Nah, ini tampilan ArcGIS yang pertama. Silahkan kalau belum muncul seperti ini, silakan klik new saja, new dokumen di sini. Kemudian pertama agar mudah, biasanya kita lakukan kita konekkan folder tempat kita menyimpan file-file tadi di ArcGIS ini. Kita munculkan di katalog. Kalau katalog ini belum muncul, silahkan klik di Windows, klik katalog di sini. Akan muncul toolbar katalog di layar seperti itu. Selama kita konekkan folder yang ada di laptop ke ArcGIS. Silakan cari foldernya. Usahakan foldernya langsung di D, langsung keluar foldernya. Seperti itu. Oke. Sudah kita okekan foldernya, muncul di sini. Baru kita buka file. Nah, berat karena isinya banyak ya. Kita masukkan nih, ada orto. Ini tidak usah dibuka lagi. Ini ada band 1, 2, 3, 4-nya. Nanti ini kelas lanjut nih. Kita buka saja, kita drag saja orto tadi, peta orto mosaik tadi ke tengah. Tahap selanjutnya adalah sebelum melayout, maka yang kita lakukan adalah tadi, karena ada titik-titik yang harus kita buat tadi kan, pal batasnya tadi, itu yang harus kita lakukan dulu untuk mengukur lahan tadi, untuk mengukur daerah ini tadi. Pertama silakan disesuaikan mungkin skalanya dulu, tadi 1:1400 ya.
sesuaikan skala. Kemudian koordinatnya biasanya langsung memang sudah oke. WJS 1984. Kemudian, nah silakan disesuaikan dengan peta contoh. Seperti itu. Misalnya kita buat dulu folder di sini. Enaknya buat folder baru SHP. Apa sih itu SHP? Nanti silakan dicari masing-masing. Untuk di sini kita kerja untuk membuat titik, membuat garis, membuat poligon tadi. Titik mungkin sudah kenal kan titik. Pas itu titik berarti titik-titik pal batas tadi. Mudahnya itu. Kemudian garis berarti jarak antara titik-titik tadi, itu mudahnya. Kemudian poligon ini kaitannya dengan luasan tadi, luasan dari masing-masing kawasan yang kita petakan. Biasanya kita buat folder dulu, kemudian klik new di sini di shapefile. Nah, kita pilih point. Kita buat poin-poinnya dulu. Kemudian pastikan di sini koordinat sistemnya sudah oke. Klik di edit sini. Nah, kita pilih koordinat sistemnya. Koordinat sistem untuk di wilayah Sumbar itu sendiri. Kalau ini fokus sampai ke Sumbar ya, berarti WJS 1984 UTM zone 47S. Nanti saya bagikan infografis mengenai pembagian zona UTM ini di Indonesia. Sumbar masuk di sini di Padang, masuk ke dalam zona 47S di sini. Carinya silakan di projected di sini, kemudian cari di projected coordinate system, cari di UTM. Nah, itu. Cari di WJS ini. WJS 1984 cari di Southern Hemisphere. Nah, di sini dia. Di sini. Tekan aja ke favorit supaya tidak mencari-cari lagi. Klik OK. Kemudian kita OK kan. Nah, akan muncul shape file di sini. Kita buat saja misalnya namanya titik, gitu kan. Atau di file di shape di sini dibuat titik tadi juga lebih bagus. Atau pal batas. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita edit. Kita start editing. Suara saya masih terdengar jelas kan? Hujan, mulai hujan di sini. Oh, berat. Oke, bakalan lama nih. Intinya di situ kita buat di sini ada titik. Biasanya hanya titik saja kita buat. Nanti dari titik itu baru kita buat garis dan poligonnya. Gitu. Kita cari lokasi titik dari pal batasnya yang tepat. Misalnya di sini. Saya keluar dari sini, tunggu dulu. Mana ya? Nah, kalau enggak keluar tadi silakan cari di sini, create feature.
kita create dulu, kita buat satu titik gitu kan, muncul toolbox seperti ini, pastikan ini aktif, baru kita buat titiknya. Seperti itu. Misalnya titik yang kedua. Mana batasnya nih? Batasnya sesuaikan dengan peta contoh yang diberikan. Misalnya diberikan aja di sini. Kemudian jauh kali ya. Di sini, di sini. Kemudian di sini lah ya, di sini. Kemudian di sini stop editing. Kalau sudah oke, di sini intinya ada muncul toolbar editor di sini. Ini untuk memunculkan yang toolbar ini. Ini kalau sudah selesai, stop editing, save itu. Maka muncul titik-titik yang kita buat tadi. Ini untuk menggeser-geser digunakan toolbar pen di sini. Nah, titik-titik, beberapa titik yang kita buat tadi, kelihatan ya? Nih. Nah, dari ini kita buat ke line, kemudian kita buat ke polygon. Bagaimana caranya? Itu sudah mungkin tinggal mengikuti step by step-nya aja di YouTube atau di modul seperti itu. Kita gunakan convert seperti itu. Semuanya ada tersedia di ArcGIS. Tinggal kita ikuti saja dengan baik dan benar. Kemudian yang poin pentingnya di sini adalah bagaimana dari titik-titik pal batas tadi kita bisa menentukan jarak antar pal batas ini. Informasi yang kita perlukan hanya jarak, keseluruhan jarak. Mudahnya keliling lah gitu kan. Keliling, kemudian luasan dari ini. Kemudian Surya juga menambahkan kalau bisa kita buat misalnya area arboretum, misal kita buat areanya, poligonnya seperti itu. Bisa kita buat titik saja atau langsung kita buat poligon misalnya. Gimana caranya? Kita buat poligon misalnya di sini. File, klik folder tadi, new, shapefile. Kemudian pilih poligon. Pilih poligon ini berarti kita bisa membuat seperti kawasannya atau areanya. Kita bisa membuat area itu poligon. Nah, seperti ini kan. Kita edit. Oke. Buka toolbox yang ini, pastikan yang kita pilih adalah ini. Kemudian kita buat, misalnya kita mau buat nih area arboretum. Nah, klik pertama. Nah, digitasi. Nah, seperti itu. Nih. Kita klik-klik saja, tinggal diklik-klik. Misalnya, contohnya seperti ini. Atau mau pas dengan pal batas bisa juga. Nih. Nah, ini contohnya, misalnya ini area arboretum seperti itu. Oke. Nah, selesai. Kalau mau selesai tinggal double klik. Sudah jadi satu poligon seperti itu kan. Nah, misalnya ini untuk area arboretum, yang lain silakan dilakukan yang sama. Mungkin gambaran besarnya seperti itu, tapi detailnya silakan lihat di modul dan di tutorial. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang bingung? Halo. Atau sudah pada lab semua nih? Lanjut, Bang.
Masih mengikuti Tio? Masih. Oke, tadi selanjutnya kalau sudah oke semuanya, titiknya sudah oke, kemudian gimana kita mendapatkan misalnya luasan ini ya. Misalnya saya contohkan satu, untuk mendapatkan luasan ini kita bisa buka di sini, kita buka, kita open, atau kita selesai dulu, jangan lupa stop editing dulu. Oke. Ini menandakan bahwa kita sudah selesai membuat, mengedit fitur yang kita lakukan di sini. Klik kanan di shape file ini, kemudian open attribute table di sini. Saya berikan satu contoh gimana kita membuat mencari luasannya, misalnya itu kan. Ini saya lupa ingat nih. Kalau ada yang terlewat silakan dikasih tahu ya Mas Ferdi. Kita buka di table. Ini ada table option di sini. Silakan add field dulu. Add field. Kemudian misalnya luas. Hektar. Ini head field ini sama dengan menambah kolom kalau di Excel. Kemudian kita ambil biasanya di sini double. Oke. Nah, ini nggak bisa pakai itu, berarti harus pakai underscore luas, underscore hektar. Kita okekan saja. Kemudian bagaimana mencari luasannya? Di sini udah muncul kolomnya. Tapi ini dilakukan setelah semuanya oke, setelah semuanya sudah ada poligonnya. Misalnya poligon untuk arboretum, poligon untuk gedung lab, misalnya gitu kan. Gimana menghitungnya? Klik kanan, kita klik kanan di sini, kemudian kita calculate geometri. Kita yes, pilih area, kemudian project apa namanya nih, koordinat sistemnya kita pilih, kemudian kita pilih unitnya, misalnya hektar, gitu kan. Baru kita okekan. Kita yes. Nah, maka kita ketahui satu poligon ini yang kita sebut tadi area, misalnya area arboretum, itu luasannya adalah 1,72 hektar. Itu. Nah, informasi ini kita cantumkan nanti di legenda seperti itu. Itu gambaran ringkasnya. Jadi kita tidak hanya seperti membuat kotak-kotak saja seperti biasa gitu kan, tetapi juga ada informasi mengenai informasi geografisnya di situ terkait misalnya koordinatnya, terkait dengan jaraknya, terkait dengan luasannya seperti itu. Dilakukan dengan cermat dan hati-hati seperti itu. Semakin cermat kita semakin baik datanya. Nah, proses layouting mungkin silakan dilihat saja di itu karena agak mungkin akan memakan waktu yang sangat lama membuat layouting. Ada yang ingin tanyakan? Nah, sampai jadi seperti ini tadi. Ini kan. Dan save file tadi bisa dibuat transparan seperti ini ya. Nah, selain kita dapat informasi jaraknya, ini lebih memudahkan untuk memisahkan misalnya bagian-bagiannya. Ini ada lapangan olahraga, misalnya ada vegetasi lain, kemudian ada jalan, seperti itu. Dilakukan secara satu persatu seperti tadi. Seperti itu. Kita juga bisa munculkan label-label seperti ini. Titik A, B, C, D, E, F, G, H, seperti itu kan. Dan kita munculkan koordinatnya di bawah sini. Itu semuanya lengkap ada di tutorialnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita record Mas Ferdi. Semoga hasil recordnya bagus, jadi tidak perlu mencatat dan silahkan dilihat saja. Tapi lebih lengkapnya sebenarnya lebih enak kita lihat di modul dan di tutorialnya.
Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya buka mana nih? Geomatika. Silakan, Pak Wilson, ada yang mau ditambahkan, Pak? Ada yang salah, Pak? Enggak lah. Kalau pesertanya nggak mau nanya, saya juga nggak nanya lah. Atau mungkin Pak Taufik mungkin mau, bagus itu Pak Taufik Oh, ada sedikit Pak berbagi. Taufik. Ada Pak Taufik itu. Silakan, Pak. Lagi sibuk Pak Taufiknya itu mungkin. Lagi bata 2 Om Jen di Fakultas Kedokteran, kena hujan. Lanjut Om Jen. Oke, Pak. Mantap. Mana nih, suaranya? Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas penjelasan dari saya? Ada yang membingungkan? Dicoba dulu nanti, Tio. Oke, siap. Oh ya Om Jen, Nah, nanti ini untuk kan di-record nih Om Jen. ya, Ini kan di-record, nanti kan dibagikan kan. Ini. ya. Bagaimana? Ya. Ya nanti dibagikan, Pak. Kita bagikan. Mantap Om Jen. Oke. Nah, kita lanjut sedikit. Ferdi masih ada di situ kan? Ferdi sama Ponsin masih di situ? Masih pantau, Tio. Pantau ya nih, karena jarang pakai geomatika nih. Gimana? Ini direkod kan? Record. Rasanya di record, nak. Oke. Untuk peta kontur atau garis-garis kontur tadi, kita gunakan aplikasi PCI Geomatika. Sebenarnya banyak sekali bisa dilakukan, misalnya di ArcGIS sendiri juga bisa, misalnya di QGIS atau langsung dibuat di Agisoft juga bisa. Tapi rasanya yang paling mudah dilakukan adalah menggunakan aplikasi PCI Geomatika ini. Tuh, kita new project dulu. Kita masukkan. Yang kita gunakan untuk kontur adalah data DEM atau Digital Elevation Model. Data DEM ini, kalau saya memahaminya, data DEM ini adalah data seperti ketinggian, data ketinggian suatu tempat atau data dari data ketinggian permukaan bumi itu kan, tempat. Tapi juga termasuk data ketinggian dari suatu bangunan yang tertangkap di foto atau di citra, itu juga termasuk akan terbaca di data DEM ini, seperti itu. Maka untuk kita mendapatkan data hanya permukaan buminya saja, maka bangunan-bangunan yang ada terpotret seperti itu, kita lakukan filter seperti itu, supaya hanya terbaca dari permukaan bumi saja. Sederhana, bahasa apa ya? Bahasa belajarnya itu kan kita convert dari data DEM atau digital elevation model ini, kita convert ke data digital terrain model seperti itu. Nah, tadi. Pertama kita buka dulu data DEM-nya. Ini data DEM ini, kemudian open. Nah, kelihatan di sini selain selain data permukaan bumi juga kelihatan ada pohon, misalnya ada pohon, ada bangunan. Nah, itu yang harus kita filter supaya kita hanya mendapatkan data kontur dari permukaan bumi saja. Yang dilakukan mana ya Mas Perde?
DOM editing ini ya. Udah hidup ya, DOM editing ya. Gimana Bang Ponsin, Ferdi? Ada yang step yang terlewat mungkin. Atau kita buat ininya dulu, mana nih? Kita buat areanya. Di save as dulu, Bang Tio. Oh iya, di save as. Bang Surya kan nih? Lanjutlah Bang Surya. Walah banyak. Gimana Bang Surya? Kita save as dulu. Bang Surya? Ya, save as TIFF format TIFF 6. Kita save as dulu ke, oh ya kita save as ke TIFF dulu ya, betul ya. Siap. Kita buat DTM ya. Baru DOM editing, betul ya. Om Surya. Oke. Nah, muncul sekali-sekali saya Om Surya. Lanjutlah Om Surya sampai habis. Kita buka new polygon. Kita edit. Create polygon layer ya. Setelah muncul ini kita create dulu polygon layernya, baru kita buat new polygon. Polygon ini kita seperti daerah mana saja yang mau kita filter seperti itu ya. Kalau saya buatnya semuanya gitu kan. Semua bagian ini saja. Boleh gitu Om Surya? Misalnya nih, jadi tercover semuanya seperti itu. Double klik, baru kita filter. Terrain filter, di flat. Oke, size-nya tidak ada yang berubah ya. Kemudian apply. Nah, silakan perhatikan misalnya ada yang bisa kita bandingkan juga dari file ortho mosaic tadi, kira-kira masih ada yang terbaca apa namanya itu, pohon misalnya atau bangunan, maka silakan di apply lagi. Kalau dari Om Surya dan Dagung biasanya 2 kali sudah cukup, betul ya Om? Kemudian kalau sudah oke seperti ini, sudah di apply oke, di save. Nah, kita save ke TIFF. Ada yang terlewat, Om Surya? Lanjut. Wah, save ke Pix atau ke TIFF nih? TIFF 6. Mati 6 kok. Atau enggak save di Siko ya, nak? Save di sini. Langsung save yang di 02 tuh. Ya, save as. Nah, save as Siko, nak. Ya. TIFF 6.0 nih kan. Nah, ya. baru kita oke kan cari filenya. Mega. Di replace aja lah, nak. Sewarnanya. Oke, baru di save. Sudah. Seperti itu baru kita masukkan ke ArcGIS. Tadi udah terbaca kan mana ini.
Nih tadi nak. Nah, seperti itu. Ini bakalan banyak nanti yang dilakukan lagi, misalnya di-convert dulu, kemudian baru kita munculkan garis. Dan ini akan cukup memakan waktu juga di sini. Silakan diikuti step by step-nya itu. Kemarin yang banyak terkendala itu di PCI geomatikanya seperti itu kan. Seberapa banyak sih harus kita filter seperti itu. Tapi mungkin kalau dari kami, dari Surya, dari Algung, mungkin 2 kali sudah cukup. Itu. Kalau saya biasanya tetap dilihat lagi itu apakah masih ada kelihatan bangunan atau masih ada kelihatan bekas seperti pohon seperti itu. Kalau masih ada, kita filter lagi. Mungkin itu. Ada yang ditambahkan dulu, Surya? Ada yang terlewat? Aman, Jenderal. Kalau Surya bilang aman, ya aman berarti ini. Ada, nah, ini seperti itu. Tahap selanjutnya silakan dilihat di modul dan di tutorial. Tapi mungkin sedikit gambarannya sampai penyelesaiannya seperti itu. Selanjutnya hanya tinggal melayout peta saja. Melayout peta ini cara-caranya bagi yang masih pertama kali di ArcGIS mungkin masih agak kesulitan. Memunculkan label, membuatnya jadi transparan dan sebagainya. Tapi itu hanya sebagai layouting saja itu. Tapi yang utamanya yang kita lakukan di sini adalah bagaimana kita mengetahui data drone itu kita dapatkan nantinya akan jadi seperti apa. Jadi foto-foto sebanyak foto tadi. Kemudian harus seperti apa dulu kita lakukan sebelumnya, kita resize dulu, kemudian kita align, baru kita dapatkan data ortonya seperti itu, data DAM dan data ortonya. Data orto untuk apa kita sudah tahu, data DAM tinggal bagaimana melakukan layouting saja di peta dan mengikuti analisis dan konversi misalnya kan di ArcGIS itu. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Surya, dari Pak Taufik, dari Pak Wilson? Silahkan. Jaringan mulai low di sini. Ada? Atau udah tidur? Yang lain? Semuanya itu. Pada ngantuk ya, Pak? Ada yang mau ditanyakan, Dauni, rekan-rekan sekalian? Oke. Jika tidak ada, mungkin cukup sekian. Surya, ada yang tambahan, Sur? Aman. Oke, mungkin selanjutnya setelah kami berikan bahannya, softwarenya, silahkan di-download, kemudian silahkan diinstal. Kalau ada kendala instalasi, silahkan disampaikan di grup. Kemudian setelah instalasi, datanya udah ada, bahannya udah ada, maka diselesaikan, dikerjakan sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Tutorial itu sangat membantu kalau bagi saya. Tutorial di Papua Mapping Center itu sangat membantu. Silakan di-download saja, tidak perlu ditayangkan via langsung YouTube-nya. Silakan di-download saja, lebih mudah. Nah, silakan diikuti bagaimana step by step pengerjaannya, karena di situ tutorialnya ada banyak kan. Tapi sudah kita berikan sedikit gambaran apa-apa saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kemudian kedepannya mungkin lebih mudah ya saya.
Kalau malah sebenarnya kalau di MC kelas basic itu tidak dilakukan demonstrasi seperti ini, jadi langsung diberikan tutorial panduan, kita pelajari, kita pahami, baru kita kerjakan. Tapi ya mungkin dengan seperti ini kami rasa lebih mudah untuk diikuti dan dilaksanakan gitu. Oke. Pak Taufik, ada? Pak Wilson? Mungkin cukup sekian, Pak. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Saya kalau udah ada Pak Taufik, saya nggak menambahkan lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Jelas ya? Gimana kita mengumpulkan menyelesaikannya, mengumpulkan tugas juga mungkin rasanya sudah jelas seperti itu. Silakan coba dikerjakan aja dulu. Waktunya adalah seminggu dari sekarang. Soalnya kalau ada dari Dagu mungkin ada titipan bahwa kalau misalnya ada kendala untuk mengerjakannya, kita mungkin bisa lakukan kelas seperti ini. Misalnya di hari ketiga atau di hari keempat kita bahas apa kendalanya seperti itu. Tapi itu tergantung dari rekan-rekan. Kalau misalnya masih bisa diikuti dengan baik, maka kita hanya diskusi saja lewat WA group seperti itu. Baik, cukup. Karena tidak ada MC, Ferdi lah yang menutup lah, Ferdi. Wah, yang mau buka. Apa kan, nomor itu menutup lo kan. Ferdi, serahkan ke Ferdi lah selanjutnya. Silahkan Ferdi. Halo. Ferdi sudah tertidur kah? Ferdinya udah tidur. Ferdi ada tidur, Pak. Ya ampun. Atau jangan ngambil kamera trap mungkin ya. Ngecek kamera nih. Dagu masih tidak masuk ya? Belum ada ya? Oke, bisa. Ya sudah. Jika tidak ada yang oke. Lanjut. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup, kita sudahi. Semoga bisa yang kami berikan tadi bisa dicermati dengan baik. Dan semoga kedepannya bisa juga diikuti kelas online ini dengan baik. Harapannya adalah mungkin akan sulit di awalnya seperti itu. Mungkin akan sulit di awalnya, tetapi dengan mohon dicermati modul panduan dan tutorialnya. Insya Allah kalau dicermati dengan baik, kita bisa. Nah, saya tutup sekian. Saya kembalikan kepada Ferdi, Mas Ferdi. Silakan, Mas Ferdi. Nah, hilang Loli. Oke, terima kasih atas paparannya, Tio. Mungkin mungkin sebelum ditutup untuk malam ini, mungkin ada mungkin untuk Taufik atau Pak Wilson mungkin sebelum ada mau ditambahkan lagi, Pak, sebelumnya, Pak. Cukup dari saya, nggak menambahkan, menikmati aja ininya malam ini. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Taufik. Oke, mungkin Taufik masih dalam perjalanan pulang ya. Mungkin untuk malam ini sekian, nanti bahan-bahan nanti bakal di-share ke grup ya, Tio ya? Iya, Per. Ya, Ferdi.
Ya, nanti ya mungkin untuk bahan-bahan materi nanti untuk beserta BMC Angkatan 2 ini akan di-share ke grup WA. Dan juga untuk pertemuan malam ini sudah kita record. Nanti bagi teman-teman yang bingung atau ada yang kelewatan tadi, nanti bisa lagi menggunakan M-Team-nya dan masuk lagi untuk melihat videonya, masih bisa untuk diakses karena ini sudah direkod. Mungkin itu saja. Mungkin tadi siapa yang buka ya? Mungkin karena tadi awal saya yang buka pertemuan ini, mungkin akhirul kalam kita akhiri malam ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan nanti bisa berlanjut untuk peserta BMC Angkatan 2 mungkin bisa lulus semuanya ya. Harapannya seperti itu. Karena ini juga seminggu nanti akan dinilai oleh para tutor. Dan harapannya semuanya lulus. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Wilson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Muncul di belakang. Mas Tio, Yo, ada foto bersama? foto lah bersama Luper. Boleh. Ayo sikit lalu. Telur ambil wah. Tapi yang tipnya udah kayak zoom sih. Kalau zoom bisa terlihat semuanya. Iya, nah. Coba fungsinya bertiga. M-Team ini berempat lima sih. Oh iya. Cari ya caranya Mas Ferdi. Masuk dari MS Team, yang dari Fajri nggak ada linknya. Dari email dari Ferdi apa sih? Nah, datang gue ada datang sama gue datang. Sama gue. Oke, nah jadi foto Mas Ferdi. Tutup. Ya, karena tidak ada yang buka kamera. Lah, terima kasih Pak Wilson. Topik. Semangat terus, semangat. Bisa mah. Yang sih kan, sesi modul. Mas Ferdi. Yo, Tio. Record ya nih. Matikan record nih gimana? Beko kalau lah keluar, awak kiri ada record Beko. Oh, lah keluar semua gitu maksudnya. Ferdi. Ada. Stop recording bisa nggak Mas Ferdi? Wah, stop recording. Oke. Stop recording ya Pak. Iya. Tio yang apa mau record mah? Yang merekod ya tadi. Tio Pak. Oh, Tio bisa mendownload. Bisa di-download apa? Oke, Pak. Berarti siapa yang Pak. IMS Stream. Mantap.
Izin pamit yo.